Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 5 September 2025, dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenan Solo dengan judul Mengingat Kebaikan yang didasarkan pada surat Kolose pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami hikmat dan pengertian ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena sabda-Mu itulah kekuatan bagi jiwa kami dan memberikan pengharapan bagi iman kami. Kami menyerahkan perenungan kami pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat muda, nats Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sebab aku dapat bersaksi tentang Dia, bahwa Ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Sahabat muda, sirga adalah seekor singa yang baru berusia 10 hari. Karena suatu hal, ia dirawat oleh seorang bernama Valentin Gruner pada tahun 2012. Valentin merawat sirga dengan baik, hingga akhirnya mereka harus berpisah karena Valentin harus kembali melepaskan sirga ke alam liar sesuai dengan hakikatnya. Tahun berganti, Valentin kembali ke hutan tempat sirga dahulu dilepaskan. Hal yang menarik adalah sirga masih mengingat Valentin. Ia langsung mendekat dan berusaha memeluk Valentin. Kebaikan Valentin senantiasa diingat oleh sirga, meskipun ia adalah seekor binatang buas. Youth, kebaikan merupakan hal yang didambakan oleh setiap makhluk, termasuk manusia. Bacaan kita hari ini menuliskan tentang surat Paulus kepada jemaat Kristen di Kolose. Dalam bagian ini, kebaikan Epafras kepada jemaat di Kolose menjadi perhatian Paulus. Secara khusus, dalam rangkaian pesan penutup surat Kolose, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk senantiasa mengingat kebaikan Epafras. Kebaikan Epafras memang tidak disebutkan secara khusus. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa ia sangat bersusah payah untuk jemaat Kolose. Sahabat muda, sampai detik ini, kita pasti telah banyak mengalami kebaikan dari keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kita yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hari ini kita diingatkan untuk tidak melupakan kebaikan mereka. Dengan demikian, kita senantiasa mengingat pentingnya berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana kita juga telah menerima kebaikan dari mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kasih-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dan oleh karena kami telah banyak menerima kasih-Mu itu ya Allah, mampukanlah kami juga untuk berbagi kasih itu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang Engkau hadirkan di sekitar kami apapun latar belakang mereka. Kami mohon biarlah kasih Tuhan yang telah memberkati kami juga menginspirasi kami untuk terus melakukan kebaikan melalui hal-hal yang sederhana setiap hari di dalam hidup kami.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.